kami sambut peserta dengan senang hati. Selamat datang di kota Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPPP NPV Pertanian, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK Diksi, yang kami hormati penanggung jawab kegiatan, yang kami hormati Ketua Tim Kerja, pengajar, dan panitia di lingkungan BPPP NPV Pertanian, dan peserta teristimewa dan yang kami banggakan yang terdiri dari pengawas dan kepala sekolah menengah kejuruan. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua hingga kita bisa berada di sini untuk mengikuti pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi pengawas SMK dan kepala SMK angkatan ketiga yang insya Allah akan kita laksanakan dari tanggal 22 sampai dengan 27 Juli 2024. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Nadra Badri yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Selanjutnya yaitu penyampaian komitmen peserta yang akan dipimpin oleh Bapak Makmun STMSI dari SMKN 13 Kabupaten Tangerang. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala BPMPP dan di Pertanian Cianjur, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat fungsional, pejabat struktural di lingkungan BPMPP MPP Pertanian Cianjur, yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta diklat, pengawas dan kepala SMK angkatan 3 tahun 2024. Mohon izin Bapak dan Ibu, berikut akan saya sampaikan atau ucapkan komitmen peserta yang nanti minta diucap ulang oleh seluruh peserta diklat. Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan BPPP NPP Pertanian tahun 2024 bersedia 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayoman masyarakat. 2. Menjaga perkataan, perilaku, sikap, saling menghormati, dan menghargai pengajar, peserta dan panitia. 3. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. 4. Melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. 5. Mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. 6. Mengimplementasikan rencana tindak lanjut. 7. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gravitasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikian komitmen ini kami sampaikan dan kami laksanakan sebaik-baiknya.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPBP Pertanian Bapak Dr. Yusuf SPMT, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Tim di lingkungan BPBP Pertanian, yang saya hormati Bapak Ibu Widyasara, Fasilitator BTP, Fungsional Umum, Fungsional Tertentu, dan panitia yang hadir semuanya, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan yang paling khusus dan istimewa, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan peningkatan kepala sekolah dan pengawas SMK. Selamat datang di balai kita tercinta ini. Semoga Bapak Ibu selama di balai ini selalu sehat dan bahagia selalu. Puji syukur, marilah kita selalu memanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, keimanan, sehingga pada hari ini juga kita bisa berkumpul di ruang serbaguna ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan diklat pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas SMK. Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf SPMT, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan melaporkan bahwa yang melandasi melatar belakangi adanya kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah SMK dan pengawas SMK adalah satu peraturan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 40 tahun 2001 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, di mana kepala sekolah bukan lagi tugas tambahan namun sebagai tugas pokok sebagai pemimpin, manajer sekolah, pengembang kebiasaan dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Ini bertujuan agar kepala sekolah dapat fokus melaksanakan tugasnya dalam peningkatan mutu suatu pendidikan. Yang kedua adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi nomor 26 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Yang intinya, kalau bisa saya sampaikan bahwa bagaimana Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas sekolah bisa menerapkan 3M, yaitu mempengaruhi, menggerakkan, dan memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah sehingga sekolah lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Berkaitan dengan hal itu, maka BPBP MPV Pertanian terus berupaya untuk merespon dinamika dunia pendidikan dengan berfokus pada fasilitas dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, diantaranya melalui pelatihan peningkatan kompetensi kepala SMK dan pengawas SMK. Adapun tujuan dari pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pengawas SMK yang pertama adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0 yang berfokus pada peningkatan kualitas dan kinerja SMK, diperkuat melalui kemitraan dan penyelesaian dengan dunia kerja serta pengembangan teaching factory. Yang kedua adalah meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, perubahan mindset, peran baru pengawas sekolah, supervisi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan kewirausahaan, serta perencanaan tindak lanjut sebagai langkah aktualisasi dan implementasi hasil proses pelatihan. Sasaran kegiatan dari pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah SMK ini angkatan ketiga itu terdiri sasarannya adalah 28 dari 28 orang peserta kepala sekolah yang berasal dari Provinsi Banten, Kepulauan Bangka, Belitung, Kepulauan Riau, dan Papua. Dari 28 kita sasaran yang dipanggil, yang sampai saat ini yang hadir baru 23 orang.
Sedangkan untuk pelatihan peningkatan kompetensi pengawas, sasarannya adalah 25 orang. Pengawas yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Pulau Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dari 25 orang peserta yang dipanggil saat ini yang hadir ada baru 22 orang. Untuk waktu kegiatan, selama kegiatan ini adalah selama 6 hari, mulai hari ini tanggal 22 sampai 27 Juli 2024. Yaitu setara 50 GP. Untuk kegiatan pelatihan akan dilakukan di Bali ini selama 6 hari berlangsung. Materi kegiatan meliputi adalah materi umum, materi pokok, dan materi penunjang. Untuk materi kedua pelatihan ini hampir sama, hanya ada pembeda sedikit. Materi yang umum itu adalah kebijakan, Direktorat Pendidikan Vokasi dan BPP Pertanian Cianjur. Yang kedua materi pokok yaitu adalah penguatan implementasi kurikulum Merdeka, perubahan mindset, keberasaan, dan supervisi. Ini adalah materi yang kepala sekolah dan pengawas SMK atau pengawas SMK hampir sama, hanya perbedaannya pada kepala sekolah adalah penguatan standar pendidikan dan peningkatan kapabilitas industri. Sedangkan untuk pengawas itu kita tambah ada peran baru pengawas sekolah, evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengembangannya. Untuk materi penunjangnya terdiri adalah rencana tindak lanjut, asesmen, dan evaluasi penyelenggaraan. Untuk pengajar, baik itu untuk materi pengawas sekolah dan kepala sekolah adalah widyaswara dari BPPB Pertanian yang dibantu oleh fungsional umum yang bermalam sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk penilaiannya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham. Untuk penilaian ini adalah dari penilaian aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di mana pengetahuan ini nanti kita dilihat dari tes akhirnya. Walaupun nanti di awalnya pasti ada tes awal atau pre-test. Sedangkan untuk sertifikasi peserta yang memperoleh nilai paling rendah sebesar 70,01 atau masuk dalam predikat paling rendah baik, maka peserta yang bersangkutan berhak mendapatkan sertifikat pelatihan. Sedangkan peserta pelatihan yang memperoleh kurang dari 70,01 atau masuk dalam kategori kurang baik, maka bagi peserta yang bersangkutan dinyatakan berhak mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Kami berharap semoga Bapak Ibu selama di Bali ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, sehingga tidak ada hal yang mengganggu dalam kesehatan, tidak ada yang menengok ke klinik atau rumah sakit. Harapan kami semuanya. Bapak Kepala Balai yang saya hormati, Bapak Dr. Yusuf ST, MT, dan Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membacakan komitmen dari Balai. Komitmen BPPB MPP Pertanian. BPPB MP Pertanian beserta seluruh jajarannya menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. Tidak menerima gratifikasi dan bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk ke dalam gratifikasi akan dilaporkan ke KPK melalui aplikasi online sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh unit pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, dan konflik kepentingan di lingkungan BPPB MPV Pertanian. Yang kedua, apabila ada kegiatan yang terindikasi sebagai tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BPPB MPV Pertanian, disilahkan melaporkan melalui laman whistleblowing system di laman BPPB MPV Pertanian. Yang ketiga, apabila terdapat ketidakpuasan, keluhan, dan permasalahan terhadap pelayanan manajemen dan penyelenggara di BPPB MPV Pertanian, dipersilakan mengadukan
melalui kontak saran atau pelayanan pengaduan masyarakat di laman BPBPMPV Pertanian atau melalui Simpal. Kami mohon seluruh pemangku kepentingan, mitra dan peserta pelatihan dapat mendukung seluruh komitmen BPBPMPV Pertanian dalam rangka mewujudkan BBBM. Bapak Kepala Balai dan hadirin yang berbahagia, saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon berkenan Bapak Kepala Balai, Bapak Dr. Yusuf STMT untuk memberikan pengarah sekaligus membuka kegiatan pelatihan ini secara resmi. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tim kerja dan panitia yang sudah bekerja keras demi lancarnya kegiatan pelatihan ini. Saya kira cukup sekian laporan saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pengacara. Dan secara resmi oleh Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian, Bapak Dr. Yusuf STMT, disilakan. Musiknya ini bikin saya mau nari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat berkumpul di gedung Dewi Sartika BPBPMPV Pertanian dalam rangka kegiatan pembukaan diklat peningkatan kompetensi pengawas dan kepala sekolah SMK yang merupakan dari perwakilan provinsi binaan dari BPBPMPV Pertanian. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Tim Kerja di lingkup BPBPMPV Pertanian, khususnya Mulyono selaku Ketua Tim Kerja dari Fasilitasi Peningkatan PTK Vokasi. Yang saya hormati Bapak Ibu Tenaga Fungsional PTP dan Widya Prada yang dalam hal ini juga terlibat menjadi tenaga fasilitator ataupun narasumber dalam kegiatan diklat ini. Yang terhormat Bapak Ibu seluruh pegawai staf di lingkup BPB Pertanian, kemudian yang teristimewa juga kepada Bapak Ibu panitia yang alhamdulillah mudah-mudahan hingga akhir dari kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat memfasilitasi Bapak Ibu peserta diklat kita, baik dari Bapak Ibu pengawas dan juga SMK, dan juga yang kami banggakan khususnya kepada Bapak Ibu para pengawas jenjang SMK dan kepala sekolah SMK yang menjadi peserta kegiatan diklat peningkatan kompetensi pada angkatan ketiga di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal dulu kepada Bapak Ibu yang menjadi narasumber ataupun fasilitator pada kegiatan diklat pada angkatan ketiga ini. Yang pertama dari narasumber atau fasilitator pada peningkatan kompetensi pengawas. Yang pertama Bapak Insinyur Muhammad Yamin MP, mohon berdiri Pak, perkenalkan diri. Ya. Bapak Muhammad Yamin, nanti Bapak Ibu para pengawas akan difasilitasi oleh beliau bersama dengan Ibu Dr. Anda Wisnuwati MPD. Silakan, mungkin gak asing ya kalau berikutnya untuk narasumber pelatihan peningkatan kompetensi kepala SMK itu ada Bapak Tony Saifuddin Zuhri STMT yang bersama dengan Bapak Dr. Mokroji SEMP. Jadi Bapak Ibu, selama nanti Bapak Ibu mengikuti diklat tanggal 22 mulai hari ini sampai tanggal 27, nanti Bapak Ibu akan bersama dengan para fasilitator dan
mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu akan memberikan hal-hal yang terbaik, best practice di antara semua peserta, sehingga ini menjadi suatu memperkaya khasanah dan wawasan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, peserta diklat yang saya banggakan, yang pertama sekali saya mengucapkan selamat datang di Balai Besar Pengembangan Penyampaian Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Saya yakin mungkin di antara Bapak Ibu sudah beberapa kali ya sudah hadir di sini, mungkin ada juga yang baru ya. Ini kami beginilah Bapak Ibu yang mungkin sejak dari kemarin Bapak Ibu sudah mulai bergerak ya menuju ke BPMPP Pertanian. Pastinya cukup melelahkan karena beda Bapak Ibu kalau di antara semua satker vokasi Cianjur itu agak jauh jaraknya karena secara radius untuk aksesnya mulai dari Jakarta, apalagi Bapak Ibu dari di luar dari Provinsi Jawa Barat, khusus misalnya dari Kepri, Banten ataupun yang di luar Jawa, mulai dari Cengkareng perasaan kita sudah sampai, tetapi kita menempuh perjalanan darat yang cukup melelahkan, apalagi kalau melewati jalur puncak sore atau bahkan weekend pasti Bapak Ibu kena macet ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu alhamdulillah tadi malam sudah hadir dan sudah bisa istirahat. Tapi informasi dari panitia masih ada teman-teman kita yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan teman-teman kita itu diberikan kelancaran dan selamat hingga sampai ke BPMPP Pertanian Cianjur. Bapak Ibu peserta diklat yang saya muliakan, terkait memang ada beberapa hal masalah pendidikan. Kemarin saya baru pulang melaksanakan hadir bersama dengan Ibu Sekjen, kemudian juga dengan Ibu Dirjen dan para petinggi di lingkup Diksi ya, terkait masalah skill tahun 2045. Kemudian juga terkait juga dengan beberapa mitra industri. Saya yakin bahkan mengatakan apalagi dengan kebijakan Bapak Presiden kita Joko Widodo dengan beliau mengeluarkan Kepres nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan revitalisasi pelatihan pendidikan vokasi. Bapak Ibu, singkat saya katakan bahwa kalau kita melihat perkembangan masa teknologi dan sebagainya, semakin kemarin banyak sekali yang terjadi perubahan. Kemudian kita sama-sama sadar dan kita tahu apa yang diwacanakan oleh pemerintah ke depan itu adalah pendidikan vokasi, itu adalah sebuah pendidikan yang menjadi prioritas sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu coba lihat dengan fenomena yang terjadi? Mungkin kalau kita mengacu dulunya ya, seolah-olah bahwa ketika kita melakukan proses pendidikan itu lebih banyak dominan dari aspek pengetahuan saja. Ternyata setelah ilmu makin kemari, ternyata yang dibutuhkan itu bukan hanya dari sisi aspek pengetahuan, tetapi lebih dominan di seluruh attitude, karakter, dan keterampilan. Pendidikan vokasi lebih dominan, lebih pada pengetahuan yang secara konkret. Tetapi kalau dilihat Bapak Ibu, ternyata semakin kemari kita banyak tuntutan. Makanya Bapak Ibu jelas bahwa Presiden kita Pak Joko Widodo mengatakan kalau bisa nanti porsi pendidikan vokasi itu jauh lebih besar persentasenya jika dibandingkan dengan pendidikan yang formal lainnya. Ini sebuah tantangan yang menurut saya dan menurut kita adalah semakin kemari tantangan kita semakin berat. Berikut Bapak Ibu, seiring perkembangan waktu, seluruh regulasi juga mengalami banyak perubahan. Mungkin melihat kaca, dan saya mengatakan yang hadir pada hari ini adalah orang-orang hebat di daerahnya, orang-orang pilihan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Bapak Ibu seorang kepala sekolah, Bapak Ibu seorang pengawas, orang motor yang menggerakkan semua perubahan itu di daerah. Makanya Bapak Ibu, saya mengatakan kalau misalnya contoh yang kita ambil, terjadi perubahan kurikulum, siapa yang benar-benar yang berperan sebenarnya di situ? Bukan hanya guru hanya lebih pada penekanan kepada proses pembelajaran, tetapi yang lebih banyak itu yang terlibat, menggerakkan, mendorong dan menguatkan adalah Bapak Ibu kepala sekolah dan para pengawas. Saya yakin kalau dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim masalah pendidikan itu problem solvingnya hanya ada 3 yang bisa kita lakukan pendekatannya. Pertama, yaitu dengan melakukan pendekatan secara bergotong royong.
berkolaborasi. Jadi kita lihat pada saat hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir memenuhi undangan kami. Karena jujur kami menyampaikan, Bapak Ibu lah orang-orang garda terdepan. Kalau kami hanya merupakan Satker dari Kemendikbudristek. Kami hanya menyampaikan, mensosialisasikan, kemudian melakukan pendampingan yang nanti yang bergerak, yang melakukan secara teknis, substansi itu adalah Bapak Ibu di lapangan. Berikutnya Bapak Ibu, kalau katakan kolaborasi, salah satu yang menjadi pendekatannya, kalau seandainya kepala sekolah selalu bersinergi dengan para pengawasnya, apa yang menjadi masalah pendidikan itu bisa kita melakukannya. Jadi menurut saya pada kesempatan ini saya mengatakan dibuat bersamaan pembukaannya karena di sini hadir peserta diklat kita dari unsur kepala sekolah dan di sini juga hadir Bapak Ibu para pengawas. Mungkin menilik belakang Bapak Ibu, dan sekarang memang banyak sekali terjadi beberapa perubahan. Apakah perubahan itu kita tentang tidak? Apakah perubahan itu selalu kita menjadi masalah bagi kita? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Karena perubahan itu merupakan yang tetap abadi. Karena setiap tahun mengalami perubahan. Kurikulum saja selalu mengalami perubahan. Regulasi juga mengalami perubahan. Jadi saya mengatakan kalau dulu mungkin kita berkaca, kalau melihat dari standar kompetensi seorang kepala sekolah, keluar peraturan yaitu Permendikbud nomor 12 tahun 2007, pengawas 2007 nomor 13. Bapak Ibu, kemudian siapa itu kepala sekolah, siapa itu para pengawas? Jelas bahwa Bapak Ibu, kepala sekolah dan para pengawas merupakan jenjang karir tertinggi dari seorang guru. Kemudian balik Bapak Ibu mulai berkaca dulu, flashback kembali kepala sekolah, bagaimana rekrutmen seorang kepala sekolah, bagaimana juga rekrutmen dari seorang pengawas. Dan bahkan Bapak Ibu, semakin kemari banyak beberapa yang menjadi tanggung jawab kita semakin besar. Contoh misalnya salah satunya kami di sini dari Satker melakukan advokasi dan juga melakukan beberapa pendampingan terkait dengan beberapa program. Misalnya perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita merasakan PBD itu sebenarnya yang menjadi kebutuhan adalah Bapak Ibu para pengawas dan kepala sekolah di daerah. Kami dari satuan dari Satker ini lebih menyuarakan, lebih menyampaikan, bahkan melakukan penguatan dan melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dan juga kepada pemerintah provinsi. Mungkin kita menilik contoh satu saja dari PBD karena banyak sekali beberapa regulasi, gerakan sekolah sehat, tracer study, dan termasuk juga kurikulum merdeka. Contoh, tadi saya katakan PBD menilik sekira tahun 2010. Dulu ada yang namanya gerakan dari setiap daerah itu evaluasi diri. Di mana Bapak Ibu, evaluasi diri sekolah itu yang berperan di situ sebenarnya bukan hanya kepala sekolah tetapi pengawas. Pengawas melakukan pembinaan, melakukan pendampingan dan bahkan memfasilitasi satuan pendidikan yang menjadi binaan mereka. Bagaimana mengubah mindset para satuan pendidikan kita bahwa evaluasi diri itu merupakan salah satu komponen untuk melakukan penjaminan mutu. Dan sekarang Bapak Ibu kita lihat dengan adanya perencanaan berbasis data, sekarang sudah sangat dimudahkan malahan kalau menurut saya. Kalau dulu duduk bersama, lakukan refleksi, kemudian dipetakan, dicerminkan dengan standar nasional pendidikan. Ternyata sekarang Bapak Ibu, ini yang menjadi perubahan itu. So, Bapak bisa ada di sini, termasuk ada tenis meja, kemudian bulu tangkis, itu Bapak Ibu silakan. Karena di sini kita rileks dan santai saling berbagi. Dan ini yang kami harapkan semoga Bapak Ibu sekolah, satuan pendidikan, mereka tanpa sadar langsung keluar rapor pendidikan mereka. Ini bentuk dari sebuah sistem yang menggiring kita bahwa ketika kita ingin berupaya jauh lebih baik, sebenarnya keluarkanlah fakta real secara apa adanya. Karena semakin jujur kita mengungkapkan data kita, semakin tahu kita bagaimana solusi yang akan kita perbaiki. Jadi PBD ini bukan hanya untuk satuan pendidikan yang bekerja, tetapi para peran pengawas yang penting sekali. Karena Bapak Ibu di PBD ini kalau seandainya nanti sudah tersistem, kami mungkin yang mewakili dari UPT mungkin tidak akan lagi melakukan pendampingan karena ini merupakan sebuah kebutuhan bagi daerah misalnya.
Contoh Bapak Ibu, ketika PPD itu keluar rapor pendidikannya, kalau dulu mungkin dikatakan rapor mutu, misalnya sekarang rapor pendidikan. Kalau yang namanya rapor, pasti di situ pasti banyak yang kita temukan segala kelemahan, kekuatan. Jujur saya mengatakan, ketika rapor alergi kita terhadap beberapa nilai-nilai yang menjadi rendah atau menjadi kekurangan, karena semakin tahu kita kelemahan kita, semakin tahu kita apa upaya yang harus kita perbaiki. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya melihat dari beberapa struktur materi diklatnya banyak sekali beberapa yang menjadi kebutuhan kita, dan saya minta pada kesempatan kali ini nanti Bapak Ibu yang pengawas, kemudian juga Bapak Ibu kepala sekolah dapat mengimplementasikannya beberapa terkait beberapa regulasi itu. Berikutnya Bapak Ibu peserta diklat yang saya muliakan, ini mengingat pada tahun 2024 banyak sekali Bapak Ibu, dan mohon maaf juga ya, saya tadi bertanya dengan Pak Mulyono, peserta kita di sini adalah yang mewakili 7 provinsi. Sedikit kami informasikan, kadang ada pertanyaan Bapak Ibu dari kepala sekolah yang rumpun pertanian. Mereka bertanya kepada saya, Pak Yusuf, saya kan kepala sekolah rumpun pertanian, kenapa nggak pernah ya kami itu dapat pelatihan terkait dengan masalah kompetensi kepala sekolah. Kita ini manajerial, termasuk juga para pengawas yang menjadi binaan rumpun pertanian. Karena kami dari 7 balai besar, 6 balai besar dan 1 balai yang di bawah Diksi itu membagi wilayah binaan terkait dengan tentang masalah SMKPK, kemudian terkait dengan masalah kompetensi pengawas dan kepala sekolah itu dibagi provinsi. Tetapi ketika pelatihan kami yang berkaitan dengan substansi rumpun pertaniannya itu merupakan binaan kami adalah para guru dan PTK lainnya yang menjadi wilayah kami adalah seluruh Indonesia. Sehingga Bapak Ibu, saya yakin pada yang hadir dari sini banyak juga beberapa yang SMK yang mungkin saja bukan rumpun pertanian. Jadi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan saya minta kepada Bapak Ibu mungkin pada hal ini karena bagian dari tusi kami salah satunya dalam pengembangan penjaminan mutu. Bapak Ibu, kegiatan kali ini bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Hilangkan keegoan kita, hilangkan, karena semua kita sekarang dibutuhkan adalah memperkuat kolaborasi. Ini yang sangat penting. Makanya apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita untuk perbaikan pendidikan itu harus bersinergi, berkolaborasi, dan pendidikan bukan hanya sudah menjadi tanggung jawab dan diperlukan, tetapi dari masyarakat, dari beberapa kementerian juga berkontribusi bagaimana memperbaiki pendidikan kita. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin agak panjang ya, saya singkat saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan diklat selalu diberikan kesehatan, kemudian dengan keceriaan. Saya minta kepada Bapak Ibu, karena di sini kita adalah salah satu esensinya adalah membangun silaturahmi, saling mengisi, saling berbagi, dan ini adalah semakin memperkuat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab bagaimana meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya di daerah Bapak Ibu masing-masing. Tingkatkan terus kolaborasinya, hilangkan rasa keegoan kita, egosentris, ego pengetahuan, ego rasa senior dan sebagainya. Ini yang semakin menguatkan kita, karena semuanya kita sama-sama melihat bagaimana kita mampu meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian selama Bapak Ibu di sini mengikuti diklat, mohon izin saya mengatakan nanti Bapak Ibu, apalagi kalau dari sisi usia, kalau duduk terus ya, kemudian makan ya, jadi nggak bergerak, silahkan Bapak Ibu berkeliling. Di sini juga banyak juga fasilitas untuk mendukung Bapak Ibu untuk olahraga. Apalagi kalau bapak-bapak ini yang hobi misalnya main tenis, silahkan Bapak Ibu koordinasi sama panitia, nanti bisa difasilitasi. Dan juga gym juga Bapak Ibu untuk nge-gym ya, Bapak bisa ada di sini, termasuk ada tenis meja, kemudian bulu tangkis, itu Bapak Ibu silahkan. Karena di sini kita rileks dan santai, saling berbagi. Dan ini yang kami harapkan, semoga Bapak Ibu hingga nanti selesai mengikuti kegiatan diklat ini selalu diberikan kesehatan dan kembali ke rumahnya masing-masing dengan selamat dan sehat. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Semoga kegiatan diklat ini dapat berjalan dengan baik. Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi pengawas SMK dan kepala SMK
yang insya Allah mulai dari hari ini tanggal 22 dan nanti akan berakhir dari tanggal 27 Juli tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan yang ini dengan izin Allah, dengan ini saya katakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.